Gue jadi curiga, Kri, bersaing sama Hasto, modusin Felicia nanti. Kok ke situ-situ? Kita lanjut dulu. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Tok! Si Lambe paling demokratis. Kamu menyamakan peristiwa sekarang, ya, peristiwa kamu ini, kasus kamu ini, dengan peristiwanya Soekarno, ya nggak relate. Jauh banget. Soekarno kala itu yang dihadapi adalah kolonial, para penjajah, perjuangannya juga murni. Lah ya ini kan modus. Kepentingan pribadi kamu, kepentingan pribadi Harun Masiku, mungkin kepentingan pribadi partai. Ya nggak relate lah. Kasihan kader-kadernya ini dijual-jual melulu. Kasihan ini sama kader PDIP ini. Beneran dijual-jual terus. Kalau dulu para pendiri bangsa dipenjara ya oleh para kolonial, ya itu memang faktanya dia murni memperjuangkan Indonesia ini supaya merdeka. Hari ini Belgedes. Belgedes. Bumi langit lah. Jual-jual Soekarno. Soekarno mau untuk perjuangan segala-galanya. Kemudian kamu mengaku-ngaku meniru seperti perjuangan Soekarno. Apa yang kamu lakukan hari ini terhadap kasus Harun Masiku itu? Lo kok jauh banget, Tok? Relate juga enggak. Lantas supaya dikatakan mengadop perjuangan Soekarno, Romi Soekarno, kamu paksa menjadi DPR RI gitu. Dengan cara mengangkangin demokrasi, ya, dengan cara mengkebiri suara rakyat. Loh ini kan baru yang deket banget dengan sekeliling kasus inilah. Omonganmu Tok, si Lambe paling demokratis, si Pak Lambe paling taat supremasi hukum. Ya Allah, rela, mati pun rela di penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu benar, itu fakta, itu nggak lagi diragukan. Tapi kemudian, apa yang kamu lakukan hari ini terhadap Harun Masiku, termasuk Romi, itu tuh sama dengan yang dilakukan oleh para pejuang dulu, anggota-anggota PNI gitu, sama. Luar biasa kamu Tok. Kita akuin, ya, rela mati untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kamu kalaupun rela mati atau nanti di penjara nanti, ya, itu enggak jauh dari unsur kebaikan. Wong kamu memperkosa demokrasi kok, memaksakan Harun Masiku jadi DPR RI kok. Sok-sokan aja lu. Si Lambe paling demokratis ini nih. Aduh, jauh. Ini ya teman-teman ya, ini kan seolah-olah ini manusia superhero paling gitu ya. Tapi sesungguhnya ya kita harus jelaskan kepada masyarakat. Faktanya seperti itu. Bagaimana dia bilang kalau ini bisa disamakan dengan perjuangan para pendahulu dulu pada saat membela kemerdekaan Indonesia? Enggak lah. Enggak banget lah. Oke. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok
yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Oke, ini nyinggung Jokowi yang minta perpanjangan presiden 3 periode. Nanti kita coba lihat faktanya seperti apa ya. Karena ini yang terus-menerus di setiap momen digaungkan terus, sementara Jokowi membantahnya hanya sekali 2 kali, ya selesai. Tapi bantahan Jokowi itu sudah cukup keras bahwa dari awal nggak ada itu. Itu bohong. Puan Maharani pun mengaku itu tidak ada. Peristiwa itu tidak ada. Tapi sama Hasto, si mulut paling demokratis ini, si lambe paling demokratis ini, terus-terusan itu dikapitalisasi sampai dengan hari, sampai detik-detik mungkin terakhir dia masih bisa memframing kata-kata itu sebelum masuk penjara. Ngeri kali kau, Gri. Kau doakan Hasto masuk penjara, Gri. Enggak, lah proses hukum kalau bukti-bukti kuat nanti menang di pengadilan kan sudah pasti vonis. Even cuman mungkin berapa? 6 tahun, 9 tahun atau 15 tahun katanya. Ikutin aja. Ini kan kayak orang Jawa bilang kan ninggal lelewo. Ninggal lelewo itu apa? Biasanya kalau orang Jawa itu ada saja kalau mau meninggal dan kita tidak pernah tahu mau meninggal tuh kapan, sore, hari, siang, atau malam, besok, atau kapan, lusa. Tapi biasanya orang-orang itu tuh meninggal lelewo. Kayak perilaku yang aneh yang dia lakukan, baik itu negatif ataupun positif. Nah ini kan kayak ninggal lelewo tapi bukan mati. Ya mungkin sudah mau ngadepin vonis nanti, akhirnya masuk penjara. Nah, sekarang ninggal lelewo, masih terus sempat memfitnah Jokowi. Ini makin memantapkan ya langkahnya Hasto nanti kalau dia terus memfitnah. Teruslah hidup dalam memfitnah orang lain. Niscaya kamu nanti akan berhasil versi kamu sendiri. Kasihan loh sebenarnya Hasto ini, nggak tahu apa yang mau dicapai. Oke, kita lanjut. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Wait. Soekarno lagi nih. Tok, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan tentang Soekarno, prinsip hidup, perilaku, perjuangan, ya, peristiwa, itu sepenuhnya benar. Tapi kemudian kalau itu sebagai gambaran bahwa apa yang kamu lakukan hari ini seperti apa yang dilakukan Soekarno tempo dulu, ya jauh toh jauh, ganjel toh. Ini si lambe paling demokratis ini nih. Jauh. Kalau Soekarno masuk penjara kala itu, benar. Itu bagian dari cita-cita pengorbanannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Itu benar, 100% benar. Tapi apa lantas yang kamu lakukan hari ini di kasus Harun Masiku ini, biar nggak terlalu luas kemana-mana, padahal banyak banget contoh, tapi kita fokus saja yang ini. Ini sama persis seperti yang dilakukan Soekarno dulu gitu. Ini termasuk pengorbanan kamu terhadap kesenang-senangan kekuasaan gitu. Ya enggak lah. Dari mana unsurnya? Ya enggak lah. Inilah praktek-praktek cara membodohi masyarakat. Inilah praktek-praktek penggiringan opini. Praktek-praktek framing supaya opini masyarakat terbentuk. Jadi hati-hati masyarakat. Tapi sih saya yakin hari ini sudah informasi di genggaman kita nggak akan mempan.
Biarkan si lambe paling demokratis terus nyonyor di mana-mana. Tapi masyarakat tentu sudah waspada. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Ya. Ini maksudnya apa? Udah siap mati itu. Kader PNI yang di Ciamis yang digantung mati karena memegang kata-kata merdeka, ya itu memang murni digantung karena memetikkan kata-kata merdeka. Enggak ada perbuatan kriminal lainnya. Lantas kamu mau siap mati ya seperti kader PNI yang di Ciamis ini, di tiang gantungan ini, lantaran kamu memperjuangkan Harun Masiku. Ya sok. Ya silahkan. Itu namanya lu mati konyol. Mungkin si PNI ini, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, mati syahid. Kalau lu, ya mati konyol. Ya silahkan. Hah? Mati dalam kasus kriminal kok gimana? Gimana? Merasa benar sendiri. Perilakunya merasa benar sendiri. Orang lain salah. Gimana? Aturannya memang PAW haknya nomor urut terbanyak kedua di bawahnya. Ini dipaksakan. Romi dipaksakan gusur 2 orang di atasnya. Luar biasa. Hah? Rakyat sudah nggak bodoh. Betul? Betul kemit? Lu mau framing-framing apapun, ya udah silahkan. Daripada lambenya nggak kepake, dipakai dong lambenya dong. Oke ya, kita coba kawal terus. Ini penting supaya masyarakat tidak terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh si lambe paling demokratis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.